Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Selari Oktaviani, NIM C24180042. Saya akan memulai tutorial Labcom reproduksi. Selamat menonton. Untuk yang N, kita gunakan count. Untuk seluruhan, untuk yang N jantan ini sama count, tapi yang jantannya aja. Yang betina juga sama count, tapi yang betina. Untuk P besar yang jantan, maka sama dengan yang ini, N jantan dibagi N total kali 100. Untuk yang ini juga sama, jadi N betina dibagi N total dikali 100. Untuk P kecil, P jantan berarti dia sama dengan N jantan dibagi N total, enter. Kalau ini berarti N betina dibagi sama N total, enter. Kemudian untuk standar deviasi kita pakai SQRT dalam kurung, buka kurung, 2 kali P jantan yang kecil dikali Q betina yang kecil, tutup kurung, dibagi N total, tutup kurung sekali, enter. Untuk jantan yang SK 95% yang ini kita pakai sama dengan P jantan yang kecil dikurang dalam kurung 1,96 kali dengan standar deviasi, enter. Untuk yang ini juga sama dengan P jantan, tapi ditambah dalam kurung 1,96 dikali dengan standar deviasi, kurung, enter. Untuk yang betina juga sama dengan Q betina dikurangi dalam kurung 1,96 kemudian dikali dengan standar deviasi, tutup kurung, enter. Kalau yang ini berarti 0, ini Q betina, berarti sama dengan Q betina dikurangi, ditambah, dalam kurung 1,96 dikali dengan standar deviasi, tutup kurung, enter. Untuk interpretasinya, proporsi ikan jantan berkisar pada 0,1386 sampai 0,3194. Yang betinanya juga sama, tinggal diganti aja angkanya. Jadi 0,6807 sampai 0,8615. Untuk uji chi-square-nya, untuk OIJ-nya ini diblok dulu. Habis diblok baru sama dengan frekuensi, buka kurung, TKG jantannya yang ini TKG 1, koma TKG tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Maaf ada kesalahan.
Jadi salah ini. Jadi ini harusnya sama dengan frekuensi buka kurung TKG jantannya tapi keseluruhan, baru koma, masukkan TKG-nya, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Untuk OIB-nya juga sama dengan frekuensi buka kurung, masukkan ini betina, TKG betinanya, habis itu koma atau titik koma, bins array-nya pakai TKG, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Untuk EI-nya EI sama dengan OIJ tambah OIB, OIJ tambah OIB, tutup kurung, dibagi 2, tarik ke bawah. Untuk X hit J-nya ini kita pakai sama dengan OIJ dikurangi EI, tutup kurung, pangkat 2, baru dibagi EI. Enter. Exit B-nya juga sama, jadi kita pakai OIB dikurangi EI, pakai buka kurung dulu, jadi OIB dikurangi EI, tutup kurung, pangkat 2, dibagi EI. Enter. Ini boleh dikecilin angkanya. Untuk jumlah, berarti di sini sama dengan sum. Enter. Yang ini juga sama. Enter. Untuk exit-nya ini sama dengan sum seluruh exit. Untuk X-tab-nya sama dengan chain V, kemudian probability-nya 0,05,3. 3-nya dari TKG kurangi 1. Nah, berarti di sini exit-nya lebih besar dari X-tab. Berarti dia tolak 0. Berarti kesimpulannya, berdasarkan SK 95% dapat dipercaya bahwa proporsi jenis kelamin ikan X tidak sama dengan 1:1. Lanjut ke TKG. TKG di sini berarti ini sama dengan count keseluruhan, max juga sama, min-nya juga sama, W sama dengan max kurangi min, JK sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,32 dikali log dalam kurung N. Dibulatin jadi bulatinnya ke atas. Untuk lebar kelas berarti dia sama dengan W dibagi ini. Jumlah kelas dibulatinnya ke bawah. Jarak kelasnya berarti 11. Lebar kelas ditambah NST-nya 1. Ini kita pakai yang jantan. SKB itu berarti sama. Untuk SKA
dia berarti pakai SKB, kemudian ditambah dengan lebar kelas. Untuk yang ini berarti dia nilai, SKB ditambah dengan jarak kelas, tapi kita dolar, enter. Karena di sini jumlah kelasnya ada 8, kita drag sampai ke 8. Oke, untuk SK juga sama. Kita lakukan seperti ini, ditambah dengan lebar kelas, jarak kelas, didolarkan, enter. Untuk SK sama dengan SKB ditambah dengan dan strip SKA. Di drag. Untuk TKG berarti dia untuk TKG jantan kita blok dulu sama dengan frekuensi dalam kurung TKG 1, berarti kita blok P total yang ada di TKG 1 jantan, koma data array-nya itu kita gunakan SKA. Tutup, Ctrl Shift Enter. Lalu kita lakukan yang sama sampai TKG 4. Untuk yang sigma berarti sama dengan sum, kita sum semuanya, TKG enter, lalu di drag ke bawah. Di sini untuk FI relatifnya, caranya adalah sama dengan TKG 1 dibagi dengan sigmanya, kita dolarin, baru dikali dengan 100. Enter. Tarik ke bawah, lalu lakukan yang sama untuk semuanya. Untuk selanjutnya, untuk bikin grafik, kita klik insert. Kemudian pilih kolom, yang stack kolom, nomor 2. Lalu, pilih select data, add, namanya TKG 1. Series value-nya ya yang FI relatif tapi yang TKG 1. Oke. Lakukan sampai ke TKG 4. Setelah sudah, untuk ini access labelnya, editnya kita gunakan SK. Oke. Sudah selesai, jangan lupa diedit. Jika sudah, kita edit di layout. Axis title-nya ditambah, title below axis. Jangan lupa untuk dikasih nama. Bagian yang vertikalnya ganti menjadi frekuensi relatif. Untuk yang ini kita ganti menjadi selang kelas. Oke. Lanjut ke IKG. Di sini sudah ada untuk rumus IKG-nya sendiri sama dengan bobot gonad dibagi bobot total dikali dengan 100. Terus kita drag ke bawah. Oke, untuk IKG rataan sama dengan average. Average IKG yang TKG 1. Kalau STDFI-nya sama dengan berarti STDFI IKG 1-nya yang di IKG 1, enter. Lakukan sampai semuanya. Nah, di sini karena yang kita pakai adalah jantan, berarti TKG-nya yang dipakai hanya di jantan saja, yang betina jangan dipakai. STDFI yang ini kenapa 0? Karena di sini IKG-nya cuma karena IKG yang ada di TKG 4 cuma ada 1, jadi standar deviasinya 0. Kemudian kita ke insert, pilih
line, pakainya line with markers yang ini. Kemudian kecilkan dulu layarnya, select data. Ini kita pakai IKG rataan. Oke, untuk axis labelnya kita pakai IKG, TKG. Oke, hasil seperti ini. Terus di layout tambahkan error bar, more error bar option. Kita pilih custom, specify value-nya. Maaf tadi karena ada beberapa error. Jadi di sini di layoutnya kita tambahkan dengan error bar, more error bar option, specify value-nya kita pakai stdf-nya sudah saya pindahkan ke sini. Negatif juga sama. Oke. Close seperti ini. Jangan lupa untuk diedit ya. Jika sudah, hasilnya akan seperti ini, sudah diedit. Lanjut ke fekunditas. Nah, di sini ada keybar. Jadi, kita mencari keybar ini menggunakan rumus sama dengan average. Dari ini, bobot guna contoh. 1, 2, 3, enter. Lalu di drag. Kelebihan. Oh iya, ini dikurangi aja. 4 angka belakang koma. Untuk X bar sama dengan average menggunakan jumlah telur contoh. Enter. Kita tarik sampai bawah. Untuk fekunditasnya ini kita menggunakan rumus sama dengan kurung bobot gonad dikali dengan volume pengencerannya kita gunakan 10, kemudian dikali dengan X bar, ini dibagi dengan keybar, enter. Kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian kita bikin grafik. Grafiknya kalau di fekunditas ini ada 2. Oh ya, ini N-nya ada 46. Tulis saja N, sininya 46. Kemudian kita insert. Kita pakai grafiknya yang scatter. Scatter biasa aja. Select data. Untuk X-nya ini kita pakai P totalnya dari betina. Kalau Y-nya menggunakan fekunditas. Oke. Seperti ini, nanti jangan lupa untuk diedit. Setelah diedit seperti ini, jangan lupa untuk ngilangin garisnya juga. Oke, garisnya dihilangin. Lain. Kemudian di sini di layoutnya ditambahin axis title-nya. Yang di sini fekunditas. Yang di sininya itu panjang total. Di sini kita tambahkan trend line. Trend line-nya more. Kemudian pakai yang power, ini tambah. Maaf, kita pindahin. Y-nya diganti dengan fekunditas. Tambahin N-nya. N sama dengan 46. Selanjutnya, kita lanjutkan hubungan dengan fekunditas dengan bobot. Kita masuk ke insert, lakukan yang sama, scatter yang biasa, kemudian
Kita pilih select data. Ini kita pakai bobot. Y-nya pakai fekunditas. Oke. Di bawah. Jangan lupa untuk diedit seperti yang pertama. Setelah itu di layout kita tambahkan access title-nya. Di sini kita pakai fekunditas. Kemudian yang di sini dengan bobot saja. Kemudian kita tambahkan trendline, more. Ini di checklist, gunakan power, close. Y-nya diganti dengan F. Kemudian N-nya gunakan N kecil sama dengan 46. Oke. Lanjut ke diameter telur. Diameter telur ini yang kita lakukan, yang pertama kita konversi. Kalau ini konversi diameter telur A berarti sama dengan diameter telur A yang ini dikali dengan 10 dibagi dengan 1000. Salah. Terus kita tarik ke bawah. Untuk ini juga sama, berarti diameter telur dikali dengan 10 dibagi 1000. Tarik ke bawah. Oke. Karena yang ini sebelahnya sama, untuk yang C kita skip. Sama dengan diameter yang 3 dikali dengan 10 dibagi dengan 1000. Enter, lalu tarik lagi ke bawah. Setelah itu di sini N sama dengan count. Semuanya enter. Ini juga sama, max. Kita gunakan yang dikonversi diameter telur ya. Minnya juga sama. Enter. W-nya sama dengan max dikurangi min. Oke. Di sini jumlah kelas berarti sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,32 dikali dengan log n. Enter, bulatkan ke atas menjadi 15. Kemudian untuk lebar kelasnya sendiri berarti sama dengan W sama dengan W dibagi dengan jumlah kelasnya. Kemudian dilanjut dengan ini jangan lupa untuk dibulatkan ke bawah, jadi 0,06. Untuk jarak kelas berarti sama dengan ini ditambah NST-nya 0,01. Kemudian untuk SKB sama dengan nilai paling min. SK berarti sama dengan min ditambah dengan lebar kelas. Untuk SKB ini sama dengan ditambah dengan jarak kelas. Jangan lupa untuk didolarkan. Tarik ke bawah sebanyak 15.
karena di sini jumlah kelasnya ada 15, tarik ke bawah sampai 15. Ini juga sama, berarti sama dengan ini. Ditambah dengan jarak kelas, jangan lupa di dolar. Enter, tarik sampai bawah. SK berarti sama dengan SKB dan min SKA. Tarik ke bawah. Untuk FI-nya berarti ini di blok dulu. Kemudian sama dengan frekuensi. Konversi telur seluruhnya. Koma. Untuk pins array-nya kita pakai SKA. Tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Kemudian kita buat grafik ya. Ya, kelewat. Oke, kita insert, masukkan kolom yang 2D saja. Kemudian select data. Add, yang ini kita pakai FI. Oke. Untuk editnya kita pakai SK. Series value-nya pakai FI. Ini pakai SK. Edit lagi. Oke. Sudah seperti ini. Ininya dihapus. Kemudian ini jangan lupa diedit lagi. Ganti line. Kemudian tambahkan judul ya, seperti biasa di layout, axis, title below, sama yang vertikalnya rotated. Untuk di sininya kita pakai frekuensi di sininya. Selang kelas. Kemudian kita masukkan ini trend line, more option, trend line, more trend line option. Kemudian kita pilih moving yang average. Nah, baru kita kasih kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola pemijahan ikan X adalah total spawner. Total spawner ini berarti ikannya memijah 1 kali dalam 1 musim. Jadi sekian dari tutorial kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Maaf banyak di skip karena ada beberapa kali error dan sempat tidak terekam, jadi ada yang beberapa kepotong. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.